Selamat datang di Epic Insight. Chernobyl, sebuah nama yang menggetarkan hati, adalah simbol kehancuran yang menyayat, mengingatkan kita akan kegagalan teknologi dan kelalaian manusia. Di pagi yang dingin, 26 April 1986, eksperimen keamanan di reaktor nomor 4 berubah menjadi malapetaka yang memuntahkan radiasi ke atmosfer. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga meruntuhkan ekosistem yang telah hidup harmonis selama ribuan tahun. Di Pripyat, hanya 3 km dari lokasi kejadian, kehidupan terhenti dalam sekejap. Jam-jam pertama setelah ledakan diisi dengan kebingungan. Anak-anak masih bermain di halaman, pekerja menjalankan rutinitasnya, sementara radiasi tak kasat mata mulai merasuki tubuh mereka. Beberapa jam kemudian, evakuasi besar-besaran dilakukan, membawa 49.000 orang keluar dari rumah mereka tanpa tahu bahwa langkah itu akan menjadi perpisahan terakhir. Kota Pripyat, yang dulunya penuh dengan tawa, kini menjadi kota mati. Dinding-dinding apartemen retak, sekolah-sekolah kosong, dan taman hiburan yang tidak sempat digunakan menjadi monumen kesedihan. Sementara itu, di sekitar reaktor, radiasi mengubah hutan menjadi hutan merah, tempat pepohonan mati berdiri seperti saksi bisu tragedi itu. Namun, setelah manusia pergi, alam perlahan mengambil alih. Serigala, rusa, dan burung hantu kembali ke reruntuhan, menciptakan kehidupan baru di bawah bayang-bayang radiasi. Kini, zona eksklusi Chernobyl adalah perpaduan yang aneh antara ketenangan alam dan ancaman tak terlihat. Pohon-pohon tumbuh, tetapi akarnya menghisap bahan radioaktif dari tanah. Hewan berkembang biak, tetapi tubuh mereka membawa mutasi yang tidak kasat mata. Alam tampaknya memaafkan, tetapi tidak melupakan. Chernobyl adalah kisah tentang bagaimana kehidupan beradaptasi di tengah kehancuran. Dalam peradaban manusia, ada momen-momen ketika waktu terpecah menjadi sebelum dan sesudah. Chernobyl, Hiroshima, dan Nagasaki adalah simbol kehancuran yang menyisakan jejak tak terhapuskan, namun dengan dinamika yang berbeda. Hiroshima dan Nagasaki adalah luka yang membara, tetapi pulih seiring waktu. Namun, Chernobyl adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Radiasi dari reaktor yang meledak masih menghantui tanah di sekitar zona eksklusi hingga hari ini. Pohon-pohon tumbuh di antara reruntuhan Pripyat, tetapi mereka menyerap cesium-137 dan strontium-90, bahan radioaktif yang mematikan. Hewan liar berkeliaran, tetapi beberapa dari mereka lahir dengan mutasi genetik. Kehidupan berlanjut, tetapi dengan harga yang mahal. Namun, apa yang terjadi di Chernobyl hanyalah satu titik kecil dibandingkan dengan potensi kehancuran dari perang nuklir global. Bayangkan, jika Amerika Serikat dan sekutunya berhadapan dengan Rusia dan Cina dalam perang nuklir, dampaknya akan melampaui batas geografis, menjadikan bumi sebagai medan perang dan kuburan bagi kehidupan. Dalam skenario seperti itu, ledakan nuklir akan menghancurkan kota-kota besar dalam hitungan detik. Manusia akan menjadi bayangan hitam di tembok beton, seperti di Hiroshima. Radiasi akan menyebar melalui atmosfer, mencemari udara, tanah, dan air di seluruh dunia. Tidak akan ada tempat yang aman. Alam tidak akan memiliki cukup waktu untuk pulih. Bumi akan terperangkap dalam musim dingin nuklir, di mana debu dan asap menutupi matahari, menyebabkan suhu global turun drastis. Di kota-kota yang dulunya menjadi pusat peradaban, hanya akan ada kehampaan. Gedung pencakar langit akan roboh, hutan-hutan akan terbakar, dan sungai-sungai akan membawa bahan radioaktif hingga ke lautan. Hewan yang selamat akan berubah menjadi simbol adaptasi yang menyedihkan. Burung-burung mungkin akan tetap bernyanyi, tetapi suara mereka akan menjadi gema kesendirian di dunia yang sunyi.
manusia yang bertahan akan kembali ke zaman prasejarah, bertarung dengan alam dan sesamanya untuk bertahan hidup. Generasi baru akan lahir dengan tubuh yang cacat, membawa warisan genetik dari kehancuran yang tidak mereka pilih. Tidak ada pemenang dalam perang nuklir, hanya kepunahan yang lambat dan menyakitkan. Jika Chernobyl mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa kehancuran nuklir tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga jiwa kehidupan. Perang nuklir global akan menjadi Chernobyl yang tak berujung, di mana tidak ada lagi zona eksklusi karena seluruh bumi akan menjadi wilayah yang tidak layak huni. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagaimana menurut kawan-kawan? Silahkan berkomentar tentang apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini. Karena pada akhirnya, sejarah adalah guru terbaik untuk mencegah tragedi yang sama terulang kembali.